Senyum Rien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum Rien. Cintailah orang yang tepat, jangan mencintai orang yang tiba-tiba minggat. Rekatan ya, rekam layar ya. 1, 2, 3. KPAI akan laporkan Gus Elham Yahya ke polisi. Kasus yang melibatkan pimpinan Majelis Taklim Ibadallah, Muhammad Elham Yahya Al-Maliki, terus berkembang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan sedang menyiapkan laporan resmi ke kepolisian. Langkah ini diambil sebagai respons atas tindakan yang diduga melibatkan anak dan menimbulkan keresahan publik. Selain jalur hukum, KPAI juga meminta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur untuk segera turun mendampingi. Pemulihan anak dan keluarganya dinilai menjadi prioritas utama, agar kondisi psikologis mereka tidak semakin terdampak. KPAI menegaskan, proses hukum dan pemulihan harus berjalan seiring. Tujuannya jelas, memastikan keselamatan anak serta memberikan kepastian bagi keluarga dan publik. Gus Elham setelah mendapatkan desakan dari PBNU, Wakil Menteri Agama, dan netizen, akhirnya meminta maaf untuk kedua kalinya. Dan saat ini dengan wajah yang begitu murung, pucat, ketakutan karena kelakuannya mencium anak wanita di pengajiannya. Ia memohon untuk masyarakat memaafkan dirinya. Gue yakin banget, meskipun dia udah minta maaf dan menghapus semua videonya, jejak digitalnya masih banyak loh. Itu bener banget, Rin. Jadi kita tahu sendiri bahwa Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki, atau akrab disebut dengan Gus Ilham, saat ini lagi jadi sorotan karena perlakuannya terhadap anak-anak kecil, wanita di pengajiannya. Ia biasanya mencium dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap di luar etika. Meskipun sebelumnya sudah sempat melakukan klarifikasi dan mengatakan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, netizen tentu saja tetap melaporkan tindakan Elham ini kepada pemerintah, termasuk Kementerian Agama, dan meminta polisi menjemput bola alias menangkap Gus Elham secara langsung. Apa yang bisa dilakukan ini bisa menjadi indikasi adanya child grooming. Benar banget, dan kabarnya dia sudah menghapus banyak video dari platform resminya nih, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Namun tentu aja netizen tidak terima. Bahkan mantan Menteri Susi Pujiastuti meminta Kapolri untuk menangkap Elham. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu kasus Gus Elham, pendakwah muda asal Kediri, sekaligus juga pendiri dari Majelis Taklim Ibadallah. Bahwasannya yang bersangkutan akan dilaporkan oleh KPAI dengan dugaan kasus tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Sebenarnya Gus Elham sudah meminta maaf, tetapi laporan itu terus ditindaklanjuti karena ini dianggap sudah melanggar hak dan martabat daripada anak dan juga menjadi contoh yang tidak baik bagi pendakwah-pendakwah muda lainnya. Dan khawatirnya ini dianggap normal dan bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi ketika melakukan aktivitas dakwah. Di sisi lain ini juga bisa merusak nama agama. Tidak sedikit pihak sebenarnya yang menganggap bahwasannya apa yang dilakukan oleh Gus Elham ini tidak berniat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Tapi sebenarnya hal ini tidak sesederhana itu, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Gus Elham ini sebenarnya bisa dilihat sebagai bentuk tindakan child grooming, yakni teknik yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memanipulasi pikiran dan juga perasaan anak-anak dengan tujuan mengeksploitasi dan atau melecehkan anak. Jika dilihat memang dalam setiap Gus Elham ini mau mencium anak-anak tersebut, itu selalu dimintai consent atau persetujuan anak-anak itu. Dan seringkali anak-anak tersebut mengiyakan. Tapi ingat teman-teman, consent atau persetujuan anak itu tidak sah.
lebih dicerna oleh audiensnya yang juga lebih banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak. Tetapi ingat, jangan sampai kreativitas dan niat baik itu justru melanggar norma sosial bahkan hukum. KPAI melaporkan Gus Elham usai viral kedapatan memperlakukan anak kecil secara berlebihan. Kita semua tahu bahwa beberapa waktu lalu Gus Elham sudah klarifikasi dan minta maaf atas kekeliruannya tersebut. Tapi menurut KPAI, perlakuannya Mas Elham ini sudah melanggar beberapa aturan mengenai perlindungan anak. Oleh sebab itu, KPAI menyiapkan laporan untuk Mas Elham atas perlakuannya tersebut. Ya gimana ya Mas? Lagian sampean ada-ada aja loh. Sebenarnya makna tersirat apa gitu yang hendak sampean sampaikan pada perlakuan sampean tersebut? Kasih sayang pada anak kecil. Kalau gitu caranya susah juga kita mencernanya Mas. Untuk para jamaahnya juga nih, bapak-bapak ke ibu-ibu, belajar ya, biar tahu mana hal yang berlebihan, mana yang wajar, biar nggak digoblokin terus. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang marah, banyak yang bertanya-tanya kenapa orang tua membiarkan anak-anak yang diperlakukan seperti itu di depan kamera loh oleh seorang tokoh agama. Perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini. Kita ini banyak yang nanya kan, banyak yang nanya, kok ibunya ngebolehin anak-anaknya diciumin begitu, kok bapaknya diem aja? Tapi gini, mohon maaf ya, mohon maaf, kalau kondisi ibunya sendiri pun, bapaknya sendiri pun kemungkinan besar sudah seperti itu juga. Kita sedang melihat domino effect yang mengerikan di sini. Tentu banyak yang shock, banyak yang marah, banyak yang bertanya-tanya kenapa orang tua membiarkan anak-anak yang diperlakukan seperti itu di depan kamera loh oleh seorang tokoh agama. Tapi mohon maaf sekali lagi, kita juga mesti menerima realitanya seperti apa. Harus tahu akar masalahnya itu di mana. Jika kondisi ayah dan ibunya pun seperti itu, inilah yang disebut sebagai cycle of dysfunction. Ketika siklus orang tua sebagai pengawas, pengasuh, pendidik, dan pengajar telah dirusak dulu dengan dogma otoritas, sehingga kerusakan itu orang tua wariskan kepada anaknya. Dicium Gus El senang nggak? Senang toh, wong Gusi. Ada domino effect tuh. Ketika kesalahan orang tua turun langsung ke anak-anaknya, keberadaan orang tua yang seharusnya melindungi justru menjadi kutukan lintas generasi bagi anak. Anak gak punya opsi. Yang harusnya orang tua itu menurunkan ketenangan malah menurunkan trauma. Itulah parenting echo, gema pengasuhan di mana kesalahan berpikir orang tua yang dianggap berkah, dianggap surga, dianggap pahala yang terbaik bagi diri dan keluarganya termasuk anaknya, menjadi gema dalam kehidupan anak yang masih ibarat kertas kosong itu. Padahal salah. Dan justru di momen seperti ini, negara itu seharusnya hadir, ulama-ulama senior harusnya hadir, guru-guru hadir, Kementerian Agama harusnya hadir, Pak Bahlil selaku ketua remaja masjid seluruh dunia seharusnya hadir, Pak Gibran selaku wapres terbaik yang rajin kunjungan di sana sini harusnya hadir, ormas yang kemarin kritik Trans 7 karena Trans 7 dianggap mencoreng agama dan pesantren, dan sosok Gus Kiai harusnya juga hadir. Komnas Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan harusnya hadir. Karena kalau kita biarkan ini terus terjadi, ya sudah, selamanya akan ada lagi penyimpangan, ada lagi, justru dianggap ini sebagai keberkahan.
Keputar-putar kok bolak-balik, akhirnya konten yang dibungkus narasi dakwah, tapi ujung-ujung yang mengeksploitasi anak kecil dengan topeng agama. Dan inilah fakta yang paling menghancurkan hati hari ini. Ketika tindakan yang jelas-jelas tidak pantas justru dinormalisasikan, diberi tepuk tangan, diberikan kata bar ngono mulai dadi kiai salaman sama santriwatinya. Tak apa-apa, saya tidak ada syahwat. Goro kon. Anakmu akeh. Kalau syahwat patung kon, dono syahwat. Jangan percaya model-model begitu. Barokah, barokah, barokah itu kalau sesuai dengan ajaran kalau begitu itu bukan barokah. Itu bahaya itu. Nabi itu loh nggak begitu, Pak, sama istri-istrinya sahabat. Iki ilmu nisa sendok barokah. Jangan percaya kalau ada tokoh agama yang menyatakan nggak apa-apa kalau salaman sama kiai, salaman sama ustadz, nggak apa-apa, nggak boleh, dosa. Karena itu jangan ngasih amanat putri-putri Anda sama ustadz model begini nih. Perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini. Kalian tahu kan Gus Ilham ini yang lagi rame diperbincangkan masyarakat Indonesia. Kalau yang belum tahu, sini aku ingetin lagi ya. Orang ini yang dilabel Gus atau seorang ahli agama tapi memperlakukan anak perempuan lawan jenisnya kayak gini. Ujung-ujungnya minta maaf dan mengakui adalah itu kekhilafan. Saya gak akan memanggil beliau Gus karena sepertinya perlakuannya dia sama sekali jauh dari sifat agama yang selama ini saya tekuni, yang selama ini saya jalani. Yang saya ketahui Bapak bahwasanya kekhilafan itu dilakukan hanya satu kali, tapi Bapak melakukannya beberapa kali, bahkan sering, atau mungkin setiap saat pertemuan pengajian bersama anak-anak. Dan ini menjadi tegas besar buat orang tua yang dimana harus selalu waspada terhadap orang-orang yang berperlakuan seperti ini tetapi melabel dirinya sebagai orang ahli agama. Kejadian kayak gini kan sebenarnya tidak sekali dua kali ya. Kalau terjadi di Indonesia kita tahu, dan hal-hal seperti inilah yang bisa berpotensi besar terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah, terutama yang berlabelkan agama. Hal-hal ini terjadi seperti inilah yang akhirnya membuat orang tua harus jauh lebih aware atau memberikan edukasi seks yang sangat-sangat dini oleh anak kita. Edukasi seks ini itu seperti apa sih? Seperti beberapa spot badan di tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Even bahkan sampai orang tuanya sendiri pun juga harus ada batasannya. Anak perempuan sama bapaknya kalau udah balik itu juga ada aturannya, spot-spot mana saja di tubuh yang tidak boleh disentuh oleh bapaknya. Apalagi orang lain seperti ini, ya lu pikir sendiri aja lah. Masih melabel kalau anak kecil itu belum balik dan belum besar. Hal seperti ini harus ditindak tegas oleh pihak mungkin perlindungan anak dan perempuan, dan sekaligus Kementerian Pendidikan dan juga para orang tua yang mungkin, mohon maaf ya, saya bilang membuat-buatkan agama. Dan masa kalau mendapatkan hal seperti itulah para ahli agama berarti mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Tidak Bapak, itu tidak sama sekali. Ingat, itu salah. Keberkahan dalam agama yang bisa kalian ambil tidak harus, bahkan tidak mungkin digunakan dengan cara seperti itu. Makin nakutin kan, sesuatu yang diselimuti sama agama di zaman sekarang itu akan berjalan mulus. Kok jadi kita semua dibawa-bawa? Itu kan harusnya lu yang minta maaf. Barusan banget aku habis nonton video Gus yang lagi viral ini. Di video klarifikasinya aku lihat ada yang aneh nih, Mak. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video. Yang disesali kok malah beredarnya video sih, bukan perbuatannya ada di video. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan. Kekhilafan itu biasanya dilakuin kalau nggak sadar. Lah ini dilakuin secara sadar dan disaksiin banyak orang. Nah kalau hilaf itu biasanya dilakuin sekali, nah lu berkali-kali. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama. Mau video lama atau video baru, yang jelas yang paling penting ada ustadz yang ngelakuin perbuatan amoral kayak gitu. Dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Mau dihapus, mau gimana juga yang namanya jejak digital tuh susah dihilanginnya. Apalagi buat anak kecil yang ada di videonya itu tuh, aduh. Dan gak bisa juga ngilangin trauma masa lalunya yang ada di video itu. Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya. Kok jadi kita semua dibawa-bawa? Itu kan harusnya lu yang minta maaf. Gimana sih? Kesalahan sendiri ngajak-ngajak kita. Nah aku lihat-lihat juga ya di video klarifikasi ini kayaknya gak ada kelihatan rasa malu ataupun rasa penyesalan gitu.
Nah, pelajaran banget nih Ma buat kita semua, ajarin anak kita buat kenal batas tubuhnya. Kalau tubuh anak itu milik anak, dan kalau misalkan orang lain mau nyentuh itu harus izin dulu. Anak berhak banget buat bilang enggak atau merasa enggak nyaman. Nah, ini penting banget Ma supaya anak ngerti yang namanya sentuhan aman sama sentuhan yang enggak aman. Lebih kecil resiko menjadi korban dan lebih berani untuk melindungi diri. Ada Gus Elham. Berharapnya tentu kita keberadaan Gus ini membuat tentram masyarakat, warga, karena yang disebut Gus itu kan anaknya tokoh, anak ustadz begitulah ya di kalangan NU. Tapi ya saya kira selalu ada saja lah satu dua oknum oknum, kita katakan begitu, yang membuat kita miris. Hari ini adalah Gus Elham yang mempertontonkan aksi-aksinya mencium anak perempuan orang lain, bukan anak perempuan sendiri, karena dia sendiri belum menikah. Tentu ini membuat geram, membuat kesal banyak orang dan takut jangan sampai ini terjadi pada anaknya begitu. Jika Anda sudah melihat template story ini atau bahkan turut menyebarkan, berarti Anda sudah cukup paham dengan apa yang terjadi saat ini. Dan template tersebut sudah di-share lebih dari 73.000 warganet dalam sehari. Template tersebut kurang lebih berbunyi, kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Ketua LPAI, Bapak Ketua KPAI, dan Bapak Ketua Komnas Perlindungan Anak. Tolong selamatkan anak-anak kita, Pak. Ini adalah kumpulan dari beberapa foto seorang anak kiai atau Gus yang dikenal dengan nama Gus Elham atau pemilik akun Elham Yahya, sedang mencium dan dicium oleh seorang anak perempuan dan tampak jelas sedang merangkul anak tersebut dengan erat menggunakan tangannya. Anak perempuan yang masih sekecil ini sudah dirusak dengan cara yang sebusuk ini. Tolong proses pelaku, Pak. Tetapi pelaku masih belum sadar dan masih merasa tidak bersalah dengan munculnya statement ini. Damel akun, isinya itu cuma mengelek-ngelek saya, isinya cuma menebar fitnah. Ya Allah, sampai enek kui dai muda yang bernama Gus Elham Yahya melakukan pelecehan. Apa ki? Jadi saya mewakili banyak pihak untuk menuntut siapapun yang berwenang, baik itu Komnas Anak, LPAI maupun Bapak Menteri Agama untuk menindak tegas oknum tersebut. Dan khususnya kepada Bapak Menteri Agama, ini bukan masalah pelecehan seksual yang dibesar-besarkan. Tapi ini adalah masalah besar yang sampai detik ini belum bisa ditangani dan belum bisa diselesaikan oleh negara. Saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki. Bapak nih cengengesan aja lagi klarifikasi juga. Emang lucu apa itu naskah klarifikasinya, Pak? Kocak. Terus nih Pak, pertanyaan saya nih, sebelum Bapak minta maaf ke publik, Bapak udah minta maaf belum tuh sama korban? Yang Bapak kokop pipinya, yang Bapak cium bibirnya, terus ke orang tua korban juga udah minta maaf belum? Minta maaf dulu ke mereka baru ke publik ya elah. Terus pertanyaan kedua nih buat pemerintah. Ini kan si Bapak tersebut udah klarifikasi dan minta maaf ya. Berarti udah nih, selesai ya? Selesai, ya Allah, lucu ya, lucu banget nih pemerintahan kita, begitu keselesai gitu, sementara anaknya tuh udah ternoda gitu ya, dicium sama orang yang bukan keluarganya gitu, sama keluarganya aja gua rasa nggak boleh gitu loh, tapi ini sama orang asing yang katanya ahli surga, ahli agama, bingung gue. Terus nih bapak-bapak pemerintahan, bapak-bapak Kemenak nih ya, punten, misalkan nih besok-besok ada kejadian kayak gitu lagi nih, klarifikasi lagi, agak diproses lagi. Terus tiba-tiba ada lagi nih nanti nih pelecehan gitu kan terhadap anak gitu. Terus pas ditangkep nih orang, dia ngomong gini, loh kemarin ahli agama ini ada kok kayak gitu, dia cuma klarifikasi aja minta maaf. Nah gimana tuh cara jawabnya tuh pemerintah kita tuh, kepolisian, terus udah gitu Kemenak dan yang lainnya yang bertanggung jawab deh. Gimana cara jawabnya kalau misalkan ada kejadian lagi kayak gitu? Jawab, jangan diam aja. Gawat, 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 gawat. KPAI akan laporkan Gus Elham Yahya usai anak kecil. Gus kasihan, Gus Elham kasihan. Ya ampun, padahal Gus Elham ini banyak fansnya. Ciwi-ciwi itu ngefans banget sama Gus Elham, sampai cium-cium, sampai foto-foto senang. Gus Elham, sabar ya, sabar ya. Jadi Gus Elham dinilai KPAI langgar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan SUA.
Gus, yang sabar nggih, ini cobaan. Makanya Gus, dulu itu kenapa dari awal dakwah-dakwah itu udah anak kecil itu nggak baik. Kalau jenengan paham mendalami ilmu agama, seharusnya paham dong, tahu dong kalau itu nggak boleh. Gimana sih Gus? Mungkin karena terlalu muda ya untuk menjadi pendakwah ya. Makanya belum punya pengalaman hidup, belum punya pembelajaran hidup, belum punya banyak bekal. Mungkin seperti itu ya. Ayo Gus, gimana dilaporkan nih? Takut. Tenang Gus, pengikut jenengan tetap loyal kepada jenengan. Banyak yang dukung jenengan, oke? Ini pelajaran bagi para orang tua kalau punya anak kecil, terutama anak cewek, ya. Jangan mudah mau jika anaknya di-emuah-emuah sama orang lain, karena itu pelanggaran. Jadi untuk para jemaah-jemaah apapun itu, terutama jemaahnya Gus Elham, ya, jangan menormalisasi anak kecil yang itu pelanggaran. Mungkin mereka berpikir, aku bersyukur anakku sama pemuka agama, sama orang alim, sama orang berilmu, insya Allah anakku dapat barokah. Begitu ya, pemikiran kalian mungkin begitu ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin memang itulah yang kalian dapat dari belajar. Udah cukup. KPAI nilai tindakan Gus Elham anak di panggung langgar undang-undang. Jadi undang-undang yang dilanggar ini nih, atuh, tindak pidana kekerasan. Jadi KPAI harus bertindak tuh. Kalau memang dinilai melanggar undang-undang, langsung ditindak, langsung diperkarakan hukum, ya, diproses. Karena sebagai pelajaran untuk yang lain agar tidak berperilaku yang sama, melakukan hal yang sama, itu sudah melanggar undang-undang. Ayo KPAI, kalau memang Gus Elham dinilai melanggar undang-undang, langsung diperkarakan, langsung diselesaikan, langsung diurusi itu. Karena sudah banyak itu ya, di video-video itu ya, anak kecil yang di nanti saya bikin konten seperti ini dilaporkan, dibilang saya mencemarkan nama baik, melakukan ujaran kebencian. Loh, saya ini mengkritik untuk apa? Untuk perbaikan, ya, biar nggak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Menurut kalian gimana? Gus Elham wajib diproses atau dimaafkan saja, biarkan berlalu saja? Gimana? Komen. KPAI akan laporkan Elham Yahya usai viral ciumi anak kecil. Ini bukan dicium sih, tapi lebih dikokop. Mungkin karena hal ini yang membuat si Elham jadi klarifikasi sampai 2 kali, yang membuat dia tiba-tiba kena anemia, muka, bibir itu jadi pucet, badan lemes. Tapi tumben ya, ada lembaga yang serius menanggapi permasalahannya mereka, yang mengaku sebagai Habib-Habiban, Gus-Gusan, yang katanya memperjuangkan agamanya, tapi sikap dan ilmu pengetahuannya itu jauh dari yang dicontohkan oleh agamanya sendiri. Kalau menurut gue sih, mereka bukan pemuka agama, tapi lebih ke sampah agama. Muka dan akhlak itu sama jeleknya.